Halo Tribuners, kali ini kita mau ngobrol sama Edozel, seorang konten kreator lawas di YouTube. Nah, kita mau ngobrol sama Kak Edozel. Buat kalian yang mungkin agak lupa, aku kasih hint. Dia adalah seorang konten kreator lawas, ya kira-kira udah hampir 10 tahun bertahan di YouTube. Ada banyak banget konten-kontennya, mulai dari parodi-parodi sampai yang menginspirasi, ada juga tentang family, dan sekarang kebanyakan sih tentang vlog dan kulineran. Dia juga punya usaha warteg gratis nih, yang kemarin-kemarin pas awal COVID kayaknya sempat viral deh di sosial media. Langsung aja deh kita sambungin ke Kak Edozel. Halo Kak Edozel. Halo. Iya, senang banget nih akhirnya bisa berkesempatan ngobrol sama Kak Edozel. Ya, sama-sama Hana. Terima kasih sudah mengundang saya. Ini Kak, kan Ya, langsung aja nih. boleh. Silahkan. Sebelum ngomongin bisnis rugi itu yang Ya. warteg gratis ya, aku nonton ulang. Sebenarnya ini aku udah nonton lama yang Draw Mm-mm. My Life-nya Kak Edo. Mm-mm. Tapi tadi sebelum kita live aku nonton ulang dan lagi-lagi kayak terharu gitu. Pas pertama terharu, tapi yang kedua juga kayak masih terharu gitu karena emang perjalanannya tuh up and down banget sampai sekarang. Bahkan ya sekarang pun masih up and down, apalagi ya hidup kan selalu dinamis ya. Nah, ini buat teman-teman yang perlu refresh ingatan, dulu tuh Kak Edo adalah sosok yang introvert yang susah bergaul, tapi terus secara materi juga perlu berjuang keras untuk bertahan hidup dan kesepian, sempat kehilangan jati diri dan juga hidupnya jatuh banget pokoknya. Nah, tapi kayaknya mulai nonton Sinta dan Jojo ya terinspirasi. My inspiration. Iya, Sinta dan Jojo yang sekarang ya itu kan media dan internet tuh naik turun banget. Tapi Kak Edo ini cukup bertahan lama ya, 10 tahun sampai sekarang masih eksis. Dan awalnya nih cuma dari kamera webcam dan sekarang udah jutaan subscriber. Nah, apalagi nih setelah kesuksesannya ternyata Kak Edo tuh nggak ngelupain masa-masa lamanya yang dulu ketika sempat minta makan malam terus ke rumah temen, dan mungkin ini yang jadi ini ya inspirasi untuk warteg gratis itu. Betul. Betul sekali. Jadi memang apa namanya istilahnya paid forward lah, bayarnya ke depan lah. Membalas kebaikan mamanya teman saya, tapi nggak mungkin kan saya kasih makan mamanya teman saya setiap hari. Jadinya saya pikir saya harus menyalurkan inspirasi ini ke lebih banyak orang. Jadi saya mau bantu banyak orang supaya dengan harapan bahwa orang-orang yang kita bantu di warteg gratis juga 5 tahun lagi, 10 tahun lagi pada saat mereka sudah mapan secara ekonomi, mereka bisa bikin sesuatu hal yang sama sehingga bisa menginspirasi generasi di bawahnya lagi, bisa menginspirasi di bawahnya lagi, jadi kayak multi level marketing tapi kebaikan gitu, kayak multiplikasi kebaikan. Itu yang kita harapkan. Amin. Terus Kak, Ya. apa sih tantangan terbesar? Maksudnya ini kan bisnis tapi rugi, otomatis butuh modal dan segala macam. Itu tantangan terbesarnya selain ya nyari investor dan lain-lain tuh apa? Bisnis pasti rugi, tantangan terbesarnya adalah netizen sebenarnya. Kenapa? Karena memang karena kita kan mengumpulkan dananya juga kan di secara online, kemudian kita juga aktif di dunia online supaya lebih banyak menginspirasi, bisa berbagi cerita gitu, termasuk sama Tribun News kali ini juga berbagi cerita tentang warteg gratis supaya lebih banyak yang terinspirasi gitu, dan cukup berhasil. Tapi balik lagi, pasti ada netizen-netizen yang nyinyir, yang tidak mengerti maksudnya kita apa gitu, yang harusnya begini kok, harusnya makanannya tuh nggak usah yang mahal-mahal, tapi kan kita sebenarnya pengennya memberikan yang terbaik gitu. Terus kenapa anak-anak mahasiswa boleh makan warteg gratis, padahal lebih banyak orang yang butuh. Padahal kita kan pengen menginspirasi anak-anak mahasiswa ini seperti saya pada saat dulu, juga nggak sampai masyarakat rentan banget, tapi karena terbantu akhirnya bisa membantu gitu. Jadi banyaklah yang sebenarnya kita pikirkan, cuma kadang-kadang kita kalau lagi capek gitu, volunteer lagi capek, habis ngebantuin banyak orang, kemudian
baca netizen, baca komentar-komentar begitu suka sedih kayak gitu. Kedua juga food truck kita memang food trucknya belinya tahun lama karena budget gitu. Jadi ya suka mogok gitu. Jadi bahkan sekarang warteg gratis kita sudah tidak bisa di starter. Jadi cara starternya adalah didorong, kemudian baru dimasukin gigi langsung jalan baru. Jadi udah nggak ada gunanya itu kunci mobilnya. Terus ya macam-macam lah. Kalau dulu masih masih suka diusir-usir satpam, diusir-usir security, tapi sekarang sudah punya izin dari Pemkot tuh. Terus ada kadang-kadang ada ormas, ada preman, ada oknum-oknum, tapi balik lagi semuanya selama kita jalaninya tulus, kita pasti coba untuk lakukan yang terbaik lah. Gitu. Amin. Terus berarti ini ya, padahal Kak Edo kan udah cukup terkenal nih di sosial media. Amin. Tapi ternyata masih mengalami pengusiran dan kesulitan-kesulitan itu ya ternyata. Iya kan, saya tidak seterkenal itu juga. Banyak yang nggak kenal sama saya. Tapi balik lagi, maksudnya saya mengerti kok alasan teman-teman security mengusir bukan karena orang terkenal yang melakukan hal itu, tapi memang kan mereka tidak mengerti ini apaan, tiba-tiba kenapa lu jualan di jalanan gitu, padahal kita nggak jualan, tapi kita berbagi makanan kayak gitu. Jadi banyak yang nggak ngerti aja sih. Tapi sekarang karena kita operasional setiap hari selama pandemi ini, orang kalau mobil kita lewat udah pada teriak-teriak, oh waktu gratis gitu, oh edojel gitu. Bahkan kadang-kadang anak kecil udah pada lari-larian ngejarin mobil VW kita, which is salah satu kebanggaan tersendiri lah buat kita para volunteer di Warteg Gratis. Itu bagi waktunya gimana Kak Edo? Antara bikin konten sama nyiapin untuk... Kalau Warteg Gratis, sekarang sih saya jujur sudah jarang untuk ikut operasional. Jadi sudah ada tim volunteer dan juga ada tim operasional yang mengkoordinasikan titik lokasinya, volunteer yang bertugas. Jadi memang saya di 3 bulan pertama siapin sistem sebaik mungkin supaya bisa berjalan otomatis dan juga bisa di-franchise-kan gitu. Dan sekarang sudah ada 3 cabang. Di mana? Tangerang, Gresik, Jawa Timur, sama di Yogyakarta. Oh, di Jogja juga ada? Iya. Deket kan? Iya. Tempat kuliah aku juga. Oh, iya. Tapi sekarang udah bukan mahasiswa. Iya. Dan ya idenya menarik juga sih ya Kak. Maksudnya kayak... di dalam hidup ini pasti kita banyak banget dikasihi sama orang-orang. Yes. Tapi ya kadang kita nggak tahu caranya ngasihin balik ke orang itu gitu loh. Ya. Yeah. Dan caranya masih bisa donasi nih di kitabisa.com. Masih bisa donasi di kitabisa.com/warteg gratis Edozel. Bisa juga jadi pemegang saham. Pemegang saham sebenarnya sebutan kita untuk donatur tetap. Di mana mereka berkomitmen untuk menyisihkan uangnya 500.000 per bulan. Bisa juga volunteer juga masih bisa. Sama sebenarnya cita-cita saya sebenarnya target kita sebenarnya tahun ini pengennya 5 cabang dan di luar Pulau Jawa, tapi memang karena COVID-19 ini semua kita harus sabar-sabar lah. Iya benar banget. Oh ya BTW nih kemarin kayaknya pas awal-awal COVID ya, aku sempat lihat wartegnya Kak Edo tuh viral lagi nih di sosial media. Padahal itu udah jalan lumayan lama kan. Iya. Kita tanggal 25 Juli ini kita tepat setahun. Jadi 2 minggu lagi kita tepat setahun. Yeay. Selamat ulang tahun. Semoga cita-cita warteg gratis tercapai 5 cabang, amin. Dan terus berkembang, terus jadi ladang kebaikan dan rantai kebaikan yang berputar. Yes, itu keren banget. Rantai kebaikan yang berputar. Oke. Terima kasih waktunya Kak Edo. Sama-sama. Semangat ya Hana. Stay safe, stay healthy, stay happy juga. Oke. Thank you. Bye-bye. Bye. Salam buat keluarga Kak. Ya. Nah itu tadi guys.
kita udah ngobrol panjang lebar sama Kak Edozel. Semoga insight-nya bermanfaat buat kita, buat teman-teman kreator yang lagi maju mundur. Aduh, aku mau bertahan kayak di YouTube, atau aku mau ikut pindah ke platform lain. Ya mungkin setelah mendengar obrolan sama Kak Edozel tadi, jadi punya insight. Dan nggak cuman soal kreator dan hal duniawi ya, kita tadi juga sempat ngomongin soal warteg gratis yang bisnis tapi rugi, di mana Kak Edozel ini menyediakan makanan gratis atau bayar nanti atau bayar terserah seikhlasnya buat teman-teman mahasiswa, teman-teman yang membutuhkan. Itu sangat menginspirasi sekali. Dan mungkin buat kalian nih yang merasa sering mendapat berkat tapi tidak enak untuk membalas, kalian bisa gabung di kitabisa.com-nya warteg gratis itu untuk ikut makan sebagian hasil berkat yang kalian dapatkan supaya kebaikan tetap mengalir. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, komen, dan klik notification-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.